Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana teman-teman kabarnya? Semuanya sehat? Amin. Mudah-mudahan sehat semuanya dan sehat selalu ya. Nah, untuk video kali ini saya mau sedikit sharing ya terkait dengan PMK 37 tahun 2025. Nah, ini adalah sebagai penunjukan ya marketplace sebagai pemungut PPh 22. Jadi ini adalah bukan pajak yang baru ya teman-teman sebetulnya. Jadi hanya berupa penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh 22. Dimana kalau yang UMKM itu kita kenal dengan PPh final. Nah, bagaimana? Langsung saja ya kita bahas di video ini. Nah, PMK 37 tahun 2025 ini adalah tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, jadi ini adalah yang online ya. Misalnya itu adalah Shopee gitu ya, memungut ke sellernya, ataupun Tokopedia memungut ke sellernya. Nah, bagaimana? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah awalnya kita bayar pajak secara mandiri gitu ya. Nah, sekarang seller menjadi pajaknya dipungut oleh marketplace. Nah, tarifnya PPh 22 yang dipungut adalah sebesar 0,5%. Nah, jadi sama ya sebenarnya dengan PPh final yang 0,5%. Nah, ini jika sudah dipungut PPh 22 oleh pemungut ataupun marketplace di sini, maka si seller tidak lagi menyetor PPh-nya secara mandiri yang secara online-nya ya. Tapi kalau secara offline-nya teman-teman tetap harus menyetor sendiri. Nah, kapan nih terutang pajaknya? Nah, terutang pajaknya ini adalah saat pembayaran diterima pihak lain atau saat uangnya itu masuk ke dalam marketplace. Jadi bukan saat ditransfer ya ke seller, tapi adalah ketika uangnya masuk ke marketplace. Jika misalnya sudah selesai pesanan, maka kan uang diteruskan ke marketplace. Nah, kemudian PPh 22 ini dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh tahun berjalan. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Jadi ini adalah sebagai seperti UMKM, ini adalah sebagai PPh finalnya. Nah, untuk yang WP badan, nah ini juga bisa menjadi kredit pajaknya gitu ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian dalam hal pemungutan PPh 22 ini dikenakan PPh final, maka PPh 22 ini merupakan bagian pelunasan PPh final. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, PPh final yang dimaksud ini ada beberapa jenis, yaitu ada PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah bangunan yang 10% ya teman-teman, kemudian jasa konstruksi yang tarifnya ini beraneka ragam gitu ya, kemudian pembelian dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini adalah yang UMKM gitu ya, dan PPh pasal 15. Nah, bagaimana jika ada selisih kurang? Maka lakukan setor sendiri. Dan bagaimana jika ada selisih lebih? Nah, ini teman-teman bisa ajukan permohonan pengembalian. Jadi jangan khawatir ya kalau ada uang lebih di pajak itu bisa dikembalikan. Nah, kemudian UMKM orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta itu tidak dipungut pajak. Ya, ini masih sama ya dengan WPOP yang punya UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta itu tidak perlu menyetor PPh final. Nah, ini juga sama, tidak perlu dipungut PPh 22 yang 0,5%, tapi jangan lupa untuk menyampaikan surat pernyataan omset tidak lebih dari 500 juta. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini adalah bukan pajak baru. Sekali lagi, ini hanyalah sebagai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh 22. Nah, kemudian ini adalah contoh surat pernyataan yang ada di lampiran PMK 37 tahun 2025, ada di halaman 14. Nah, ini adalah surat pernyataannya, jadi ada nama, NPWP atau NIK, alamat selaku wajib pajak atau wakil wajib pajak. Dengan ini menyatakan bahwa wajib pajak yang disebutkan di atas merupakan WP yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha 500 juta ataupun bisa lebih. Nah, ini pakai suratnya format
selamatnya ini ya, bisa sampai dengan 500 juta atau melebihi 500 juta. Nah, kemudian saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari surat pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Nah, itulah isi suratnya. Jadi teman-teman harus benar-benar nih, omsetnya sampai dengan 500 juta atau sudah melebihi 500 juta sehingga dipungut PPh 22. Nah, jelas ya, insya Allah ya. Oke, kemudian, nah dikenakan tarif PPh 22 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Nah, ini adalah untuk WPOP yang omsetnya di atas 500 juta. Nah, itu dikenakan ya 0,5% dari bruto ataupun dari omset. Nah, ini dianggap sebagai pelunasan PPh final. Nah, jika ada jualan offline bagaimana? Jika ada jualan offline di luar marketplace, maka dikenakan PPh final seperti biasa setor sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman untuk yang jualan offline-nya setor sendiri gitu ya dengan kode MAP dan juga KJS-nya dengan PPh final. Nah, kemudian bagaimana WP badan yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, ini adalah tidak ada pembebasan ya seperti biasa. Meskipun penghasilannya di bawah 500 juta itu tetap dikenakan PPh final, dianggap sebagai pelunasan PPh final. Jadi teman-teman seperti biasa ini mengikuti aturan yang lama. Jadi WP badan dengan omset di bawah 4,8 miliar, di bawah 500 juta, itu akan tetap dikenakan PPh final 0,5%-nya. Nah, kemudian bagaimana WP badan yang omsetnya di atas 4,8 miliar atau menggunakan tarif umum ya, karena sudah menggunakan tarif umum. Nah, jangan khawatir ya, WP tetap dipungut PPh 22. WP tetap dipungut PPh 22 sebesar 0,5% dan bisa menjadi kredit pajak pada SPT tahunan badan. Nah, jadi teman-teman seperti yang kita ketahui kalau kredit pajak itu akan mengurangi pajak yang kita bayar di akhir tahun. Jadi teman-teman misalnya pajaknya 10.000, kemudian ada kredit pajaknya 6.000, maka teman-teman tinggal bayar 4.000 saja. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, jadi kemudian bagaimana sih apa yang harus dipersiapkan wajib pajak ya ini untuk menyambut PMK yang baru ini. Jadi teman-teman informasi data pokok seperti NPWP, NIK, alamat, korespondensi, dan juga surat pernyataan omset itu disiapkan ya. Nah, jika punya SKB juga disiapkan jika punya. Nah, ini untuk upload surat pernyataan omsetnya tergantung teknis dari marketplace ya. Nah, ini saya belum coba karena saya tidak punya jualan di marketplace gitu ya. Mungkin nanti kalau ada teman yang bertanya, nanti coba saya cari infonya ya bagaimana teknis dari marketplace-nya. Nah, kemudian jika omsetnya sudah mencapai 500 juta, maka buat surat pernyataan omset paling lambat akhir bulan saat omset itu sudah mencapai 500 juta. Nah, jadi teman-teman misalnya ya, sekarang ini masih omsetnya di 500 juta. Nah, kemudian di bulan Oktober nanti, misalnya katakanlah di tanggal 3 Oktober, omsetnya sudah mencapai 500 juta setahun lebih gitu ya, lebih dari 500 juta, katakanlah 510 juta. Nah, maka teman-teman itu akhir bulan Oktober paling lambat itu harus menginformasikan surat pernyataan omsetnya ke marketplace. Nah, untuk teknisnya sekali lagi ya saya belum coba karena saya tidak punya jualan di marketplace. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk PMK ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman silahkan saja komentar. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan komentar. Itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak yang sudah like, menonton, mensubscribe, dan juga membagikan ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.